Karena sekarang ada soal Cina Selatan, seolah-olah kita punya dua problem, yaitu Sentul Selatan dan Cina Selatan. Ini daerah Sentul Selatan. Ini juga bukan sekedar soal bagi sertifikat, tapi memastikan bahwa Pancasila itu menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu terutama soal tanah, karena tanah itu adalah daya hidup manusia, itu diberikan oleh Tuhan agar supaya terbagi merata. Saya tidak surprise Pak Amin kesini, karena saya tahu pasti beliau akan kesini itu, secara fisik maupun secara pikiran. Kenapa? Karena Amin Rais adalah ensiklopedi politik hidup yang tahu semua asal-usul kejahatan di negeri ini. Dulu saya baca panjang lebar soal politik luar negeri dari Pak Amin Rais yang mengerti tentang internasional. Karena sekarang ada soal Cina Selatan, seolah-olah kita punya dua problem, yaitu Sentul Selatan dan Cina Selatan. Ini daerah Sentul Selatan. Dan banyak kasus sebetulnya yang kita bongkar ulang yang sudah pernah dipersoalkan Pak Amin Rais. Soal Freeport dulu tahun 80 apa itu. Pak Amin Rais itu yang paling depan itu, mempersoalkan status Freeport. Dan itu membuat kita mengerti bahwa persoalan pertanahan atau politik pertanahan sekarang ini makin lama makin tumpang tindih. Jadi tidak bisa sekedar diselesaikan oleh perintah presiden bagi-bagi sertifikat. Iya, sertifikatnya dibagi, tanahnya nggak ada gitu. Jadi konflik lagi kan. Jadi sertifikat yang saling tumpang tindih itu yang mesti diselesaikan. Ini juga bukan sekedar soal bagi sertifikat, tapi memastikan bahwa Pancasila itu menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu terutama soal tanah, karena tanah itu adalah daya hidup manusia, itu diberikan oleh Tuhan agar supaya terbagi merata. Dan saya punya imajinasi tentang semua hal, termasuk tentang Tuhan. Bagian imajinasi itu tidak bisa saya terangkan pada orang yang dasarnya adalah teologi itu. Demikian sebaliknya, orang yang teologi bisa menerangkan kepada saya tentang Tuhan. Tapi saya nggak mungkin terima itu sebagai satu prinsip. Karena dia tidak punya pengalaman dengan saya, mengalami bahaya. Anda percaya Tuhan? Saya punya Fadlizon, Pak Lius Sungkarisma, nggak ada orang yang lebih pintar dari Rocky Gerung. Jadi tolonglah, biarlah persoalan lahan yang sedang dihadapi oleh Rocky Gerung ini menjadi ajang pembuktian bahwa dirinya adalah yang paling pintar se-republik ini atau paling pintar sedunia. Jangan minta tolong kepada Presiden Jokowi, karena bagi Rocky Gerung Presiden Jokowi juga dungu. Bagaimana mungkin orang pintar meminta bantuan kepada orang dungu? Artinya ente lebih dungu. Kalau Anda ngata-ngatain saya dungu, lantas ketika Anda menghadapi suatu persoalan, Anda meminta bantuan kepada saya, artinya Anda itu sebenarnya lebih dungu daripada saya. Lebih dungu daripada saya. Lebih dungu daripada saya. Kira-kira begitu pandangan saya. Cukup sederhana untuk dipahami nggak? Ya, saya kira cukup sederhana untuk dipahami ya. Jadi Pak Fadlizon dan Pak Lius Sungkarisma, tolonglah sadar-sadarlah bahwa kami ini dungu. Seluruh manusia di Republik ini dungu. Bahkan Presiden Republik Indonesia juga menurut Rocky Gerung itu dungu. Atau jangan sampai Pak Fadlizon dan Pak Lius Sungkarisma juga di mata Pak Rocky Gerung itu dungu.